Nah, sila share, Pak. Oke, terlihat ya. Iya, itu dia. Terlihat. Terlihat. Oke, Oke, selamat malam teman-teman semua. Tapi Malam. malam ini memang sih anak saya udah pulang ya dari rumah sakit. Tapi mungkin saya tidak bisa lama. Mungkin habis presentasi, nanti mungkin saya izin untuk leave grup ya, Gede ya. Ya, bisa. Setelah saya presentasi nanti, karena ada harus yang kita urus di apa dengan hospital. Oke, oke. Bisa, Pak. Baik, jadi begini, malam ini kita akan presentasi mengenai Green Zee ya. Malam ini kita bahas tentang masalah gusi. Apa sih hubungannya gusi dengan kesehatan dan bagaimana ini juga bisa menjadi satu peluang bisnis buat kita, ya. Saat ini memang ini lagi hot ya. Produk ini selain kopi juara, Green Zee ini merupakan salah satu produk yang saat ini di Jakarta lagi kosong. Karena apa? Karena permintaannya membludak. Ya, kebetulan tim di Medan stok masih ada ya. Tapi itu pun mungkin nggak lama juga akan habis ya. Karena memang odol ini sangat istimewa dan sangat spesial. Ya, kenapa? Karena begini, kalau kita bicara tentang kesehatan, kita jangan lupa yang namanya kesehatan eh, mulut ya. Karena apa? Karena begini, mungkin teman-teman eh, mungkin sebagian sudah pada tahu ya, tetapi teman-teman perlu ada sedikit pemahaman ya bahwa kesehatan gusi ini sangat berpengaruh dengan kesehatan eh, sistem kardiovaskular kita ya, termasuk jantung kita. Nah, mungkin orang bertanya, apa hubungannya gigi dengan eh, jantung ya? Nah, ternyata ini sangat berperan sekali ya, sangat berperan sekali. Beberapa penelitian mengatakan bahwa orang yang giginya gusinya sering mengalami peradangan dan lain sebagainya ya, atau kurang sering merawat gigi akan lebih mudah terserang penyakit stroke ya, penyakit stroke. Jadi ini ternyata ada kaitannya. Jadi mulut kita, gigi kita ini bukan hanya sekedar aksesoris untuk terlihat lebih cantik, menarik ya, tetapi ternyata mempunyai dampak kesehatan yang sangat vital juga ternyata ya. Nah, di sini saya ada satu website namanya Pixel Family Dental. Bagaimana sih efek dari kesehatan gusi terhadap jantung? Ya, jadi di sini dia menjelaskan bahwa penyakit gusi itu merupakan infeksi ya dari bakteri dan itu dapat mempengaruhi siapa saja. Ya, jadi ini sangat penting. Kita perlu apa? Melakukan perawatan gigi yang tepat. Oke, kalau kita tidak merawat gigi dengan sungguh-sungguh dengan tidak tepat, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan kita juga ternyata. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana prosesnya ya? Hal ini bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Ternyata penyakit gusi itu yang tidak diobati dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, terutama masalah kardiovaskular. Nah, infeksi dari penyakit gusi dapat menyebar ke dalam aliran darah dan mencapai jantung, menyebabkan kondisi serius seperti endokarditis. Ya, endokarditis ini semacam peradangan yang mengakibatkan munculnya bakteri, dia masuk ke dalam darah dan arahnya ke pembuluh darah ya melalui pembuluh darah dan itu sangat mempengaruhi terhadap kesehatan jantung kita. Ya, jadi caranya supaya eh, komplikasi kardiovaskular ini atau penyakit jantung ini tidak tidak mudah menyerang ya. Kita harus menjaga kesehatan atau kebersihan mulut kita. Ya, harus menjaga kebersihan mulut dengan baik. Oleh karena itu, kita tidak hanya mengkonsumsi produk yang menyehatkan, tetapi kita juga harus menjaga mulut kita atau gusi kita tetap sehat, terutama bagi gusi yang sering mengalami peradangan ya atau yang sering sakit, bolong itu harus cepat-cepat diobati ya. Yang suka mungkin gusi berlubang dan lain sebagainya itu harus cepat-cepat diobati karena dari situlah mulai bakteri itu keluar, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan berpengaruh terhadap kesehatan jantung kita, kardiovaskular ya. Oleh karena itu jangan meremehkan masalah gigi ya karena
Kalau gigi kita tidak sehat, tidak bersih, maka sulit kita untuk mengobati penyakit. Jadi kalau contohnya mungkin ada yang ingin recovery dari penyakit, nah, gigi juga harus dibersihkan. Nah, oleh karena itu produk kita uh, Lingzi ini ya cocok sekali untuk mendampingi kesehatan kita secara menyeluruh. Ya, tidak hanya kopi, tidak hanya Lingzi, tidak hanya pollen, tetapi juga odolnya. Ya, jadi di sini kita akan melihat sedikit tentang manfaat kesehatan mulut terhadap kesehatan kita ya. Jadi kesehatan gigi merupakan bagian penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Ya, mulut gigi tidak sehat atau sering berlubang atau terjadi plak itu dapat mengakibatkan penyakit kronis seperti jantung, diabetes serta kanker. Oleh karena itu, menjaga kesehatan gigi itu merupakan komitmen kita jangka panjang. Ya, semakin cepat kita bagaimana kita menyikat gigi yang sehat ya atau menggunakan benang itu juga penting ya, floss istilahnya ya, menggunakan benang itu juga penting dan juga itu dapat mempengaruhi atau menjaga kita atau menghindari kita terkena penyakit-penyakit yang sangat tidak kita inginkan ya. Nah, di sini fakta yang perlu kita pelajari ya, kita lihat bahwa 60 sampai 90% anak usia sekolah memiliki setidaknya satu gigi berlubang ya. Dan hampir 100% orang dewasa memiliki setidaknya satu gigi berlubang. Hampir 100% orang dewasa ya memiliki gigi berlubang. Kemudian 15 sampai 20% orang yang berusia 35 sampai 44 tahun itu memiliki pada masalah gusi. Kemudian 30% orang berusia 65 sampai 74 tahun itu sudah menggunakan gigi palsu. Ya, di kebanyakan negara 1 sampai 10 penderita kanker mulut di antara 100.000 orang. Ya, satu dari 10 penderita kanker mulut di antara 100.000 orang ya. Nah, ini tentunya sangat terjadi di daerah-daerah negara yang berkembang ya. Nah, kemudian masalah pada gigi dan mulut ya. Lubang pada gigi itu bisa saja bersifat permanen dan pastinya merusak. Ya, gigi berlubang dapat terjadi karena bakteri tadi ya, makanan dan lapisan asam yang membentuk plak. Lapisan asam mulai menggerogoti enamel dan kemudian perlahan-lahan masuk ke dentin, lapisan gigi yang paling dalam ya, dan merusak syaraf yang ada pada gigi. Nah, di sini ada ilustrasinya ya di gambar ini. Ada enamel itu bagian luar, kemudian ada di lapisan yang agak dalam itu namanya dentin, dan kemudian di samping itu ada namanya gusi ya. Nah, di sini ada beberapa penyakit gusi ya, seperti gingivitis ya. Ini gusi yang berdarah, plak ya, mengakibatkan kalau plak ini melebar, dia bisa terakumulasi dan ini terjadi karena kebiasaan kita merawat gigi, celah gigi yang kurang sempurna ya. Jadi makanya kita perlu kadang-kadang pakai benang ya, benang untuk menghilangkan, membersihkan kotoran-kotoran di celah gigi ya. Kemudian ada juga gigi retak dan rusak ya. Ini juga sering terjadi eh, gigi yang retak itu akibat sering mengkonsumsi makanan yang keras atau menggesekkan gigi pada saat tidur ya. Dan kemudian gigi sensitif. Nah, ini yang paling banyak ya. Gigi sensitif ini yang paling banyak. Oleh karena itu kalau kita beli odol atau pasta gigi di luar itu ada khusus untuk gigi sensitif ya. Karena apa? Biasanya kalau gigi sensitif ini dia punya maaf bukan rahang ya, tapi punya gusi itu berwarna merah ya. Sering seperti saya punya teman kantor juga begitu ya. Pakai gosok gigi sembarangan dia tidak bisa ya. Dia tidak bisa menggunakan odol gigi yang sembarangan. Jadi dia harus pakai odol gigi tertentu. Bahkan harganya itu sangat mahal. Dan biasanya itu penyebabnya karena bahan kimia yang ada eh, pada odol itu ya. Dan kemudian kanker mulut juga bisa terjadi ya kalau kita tidak merawat gigi dengan baik. Nah, biasanya bahan dasar pasta gigi yang dipergunakan itu dia bersifat abrasif ya, yang dapat mengikis plak pada gigi dan gusi. Kemudian biasanya pasta gigi yang umumnya itu pakai flavoring ya, perasa tambahan atau artifisial. Ya, makanya harganya murah kadang-kadang ya. Dan kemudian dia menggunakan beberapa pelembab untuk mencegah gigi mengering. Kemudian ada pengental dan yang paling sering kita dengar yaitu deterjen ya. Jadi deterjen seperti SLS ini ya, ini juga tidak hanya ada di
odol, tapi juga SLS ini juga ada di sampo. Ya, jadi ini sangat kontroversial ya kalau kalau bagi suatu organisasi yang betul-betul green ya, mereka sangat melarang menggunakan SLS ya. Jadi mereka sangat anti terhadap shampoo atau deterjen yang menggunakan SLS ini. Kemudian ada yang namanya fluoride. Nah, ini yang cukup kontroversial juga fluoride. Fluoride di satu sisi itu memang betul dapat membuat lapisan enamel gigi itu menjadi apa? Menjadi terlindungi ya. Tetapi di satu sisi fluoride juga mempunyai efek samping. Ya, di sini dikatakan bahwa jika menggunakan fluoride dalam jumlah tertentu atau dalam jumlah yang berlebihan itu justru tidak baik untuk kesehatan. Ya, oleh karena itu kita harus punya alternatif eh, odol yang bisa kita gunakan untuk jangka panjang tanpa harus menggunakan fluoride. Ya, karena kalau odol katanya tanpa fluoride tidak apa tidak manjur ya, tetapi semuanya itu adalah formulasinya aja. Nah, oleh karena itu kita punya namanya Greenzy ini. Ini Greenzy ini punya satu kelebihan dari kandungannya dan teknologinya. Apa yang menjadi kelebihan Greenzy ini adalah dia itu mengandung Ganoderma, tetapi menggunakan teknologi nano. Semua pasti sudah pernah kenal ya, nanoteknologi itu adalah eh, membuat suatu zat atau partikel itu menjadi sangat halus atau sangat kecil. Tujuannya apa? Supaya partikel yang kecil atau yang halus itu bisa akan lebih cepat meresap ke dalam eh, bagian mulut kita atau bagian gigi, tujuannya untuk membunuh bakteri. Ya, karena bakteri itu kan partikelnya kecil, nano ini lebih kecil dari bakteri, bahkan bisa lebih kecil dari virus nano. Partikel nano itu bisa lebih kecil, bisa lebih halus daripada bakteri atau virus. Oleh karena itu, dengan semakin kecilnya partikel ini, maka tidak heran kalau kita pakai Green Zee bagi yang sakit gigi ya, yang lagi bolong giginya mungkin, itu tinggal dioles aja. Ya, dioles ke pakai Green Zee itu banyak berkurang. Ada beberapa testimoni dia bisa hilang sakitnya. Ya, jadi memang ini kelebihan apa odol kita ya. Dia ada nano Ganoderma lucidium. Nah, ini spesialnya. Walaupun tidak hanya Ganoderma, tapi dia juga punya daun nim. Ya, daun nim ini fungsinya untuk memutihkan gigi, kemudian melindungi gusi, kemudian mengurangi peradangan. Ya. Nah, dulu ada member saya dari Pekanbaru ya, dia foto sebelum dia menggunakan Green Zee dengan sesudah menggunakan Green Zee itu giginya putih katanya memang bisa putih ya menggunakan Green Zee ini karena ada daun nimnya. Ini kalau nim ini di India di pengobatan Ayurveda ini memang khusus untuk gigi ya. Kalau India itu terkenal nih nim ini ya. Jadi kita tidak hanya Ganoderma aja tapi kita juga ada kandungan nimnya. Nah, kemudian ada siwak. Nah, siwak ini semua sudah pernah dengar ya. Karena ada beberapa pasta gigi buatan Indonesia yang namanya Pepsodent ya, kalau saya sebutin aja nggak apa-apa ya. Dia juga ada siwaknya. Ya, jadi memang siwak ini sudah terkenal ya sebagai dari batang kayu yang digunakan ribuan tahun oleh bangsa Arab untuk apa? Membersihkan gigi. Karena zaman dulu tidak pakai fluoride ya, semua itu bahan-bahan yang alami. Makanya gigi mereka kuat ya. Tali pun mungkin mereka bisa apa? Bisa gigit putus ya karena tidak ada menggunakan bahan-bahan yang mengandung fluoride atau kimia ya. Kemudian di sini di Green Zee itu juga hebatnya ada lidah buayanya. Oleh karena itu ada testimoni ya member yang ada flek dia pakai Green Zee bisa hilang ya. Dan kemudian ada testimoni juga apa panu juga dioles pakai Green Zee bisa hilang. Mungkin ini ya penyebabnya karena ada lidah buaya sama uh, Ganoderma itu ya. Itu bisa bagus untuk kulit. Nah, kemudian dia ada xylitol. Ini untuk mengurangi plak pada gigi. Kemudian ada gel alami. Jadi gelnya itu tidak dari bahan kimia, tetapi dari bahan alami yang dapat apa? Mencegah kerusakan enamel pada gigi. Nah, kemudian dia ada natural foaming agent. Itu dibuat dari jagung dan kelapa ya, yang tujuannya dapat melawan bakteri dan mencegah kerusakan gigi. Nah, kemudian ada klorofil. Klorofil ini kita kenal dengan zat hijau daun ya. Ini dapat mencegah gusi berdarah dan gusi sensitif. Nah, oleh karena itu, untuk yang punya gusi sensitif, ini bagus sekali pakai
Greenzy ya, karena kalau di luar sana harganya mahal. Odol untuk yang di gusi sensitif itu banyak banget, apa penderita gusi bersensitif itu sangat-sangat banyak ya. Jadi mungkin selama ini mereka mungkin menggunakan produk yang menggunakan bahan kimia, kita bisa informasikan mereka Greenzy ini ya, karena ini tidak ada fluoride sama sekali, tidak ada SLS, yaitu bahan-bahan kimia yang sebenarnya bisa menyebabkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan gigi jika dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi disinilah kita lihat apa manfaat-manfaat dari Greenzy ini ya, karena dia mild, artinya dia itu apa lembut, bisa digunakan semua, bisa anak-anak, bisa orang tua dan lain sebagainya ya. Jadi kita nggak perlu beli odol khusus untuk anak-anak, beli odol khusus untuk orang tua. Nggak perlu lagi dengan menggunakan Greenzy, kita sudah menggunakan satu produk untuk satu keluarga. Jadi ini kelebihan odol dari pasta gigi Greenzy yang manfaatnya dan yang saat ini lagi hot ya, lagi tren, lagi kosong barangnya di Jakarta. Karena apa? Karena sekali belanja itu orang bisa satu kardus, satu karton ya, belinya hanya odol aja. Karena apa? Karena odol ini juga bukan hanya untuk kesehatan atau maksudnya bukan hanya untuk menjaga mulut, tetapi dia juga punya banyak fungsi dan ada peluang bisnisnya. Ya, jadi di sini kita tahu kita pasti menginginkan satu peluang bisnis yang murah meriah ya. Nah, kemudian green tea juga bisa dipakai untuk luka bakar, alergi, gigitan serangga dan lain-lain. Nanti kita akan lihat testimoninya ya. Nah, ini fungsinya yaitu untuk apa? Melindungi gigi ya. Baik. Mungkin di sini saya akan share sebuah testimoni sebelum kita ke ini ya, ke peluang bisnisnya ya. Sebentar ya. Nah, ini ada satu testimoni dari Papua ya, masalah kulit sejak kecil, luka di kuku ya. Belum ada videonya, Pak. Belum ada ya, Pak. Kedengaran nggak tadi Maria GD itunya? Ya, tidak ada videonya. Tidak ada ya? Tidak ada keluar, Pak. Kalau ini kelihatan? Oke, ya, bisa. Play. Nah, Cuman suaranya nggak ada, Pak. ya, kedengaran ya suaranya ya? Tidak, ya. Oke lah, nggak apa-apa nanti aja ya. Kita Oke. langsung aja dulu ke eh, peluang usahanya ya. Baik, teman-teman tadi kita sudah melihat bagaimana
pentingnya menjaga kesehatan gusi, malam ini mungkin kita akan coba melihat sedikit peluang usaha dari peluang bisnis dari odol green tea ini ya. Green tea sama odol sebenarnya sama kopi itu sebenarnya satu produk dari Swanghor ya bagi teman-teman yang baru bergabung. Cuman kita mencoba untuk memberikan pilihan option ya bagi yang mau menjalankan bisnisnya bisa dua kopi odol, bisa juga odol saja karena ada mungkin yang tidak bisa minum kopi, dia ingin menawarkan sesuatu yang bermanfaat, kita bisa tawarkan adalah green tea ini. Kenapa odol green tea ini punya potensi yang bagus? Ya, selain harganya itu sangat terjangkau. Ya, jadi kita punya tagline sikat gigi tapi dapat finansial Uang. yang menguntungkan ya. Nah, kenapa? Karena pasta gigi itu merupakan kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kita tidak membeli sesuatu yang di luar yang tidak kita butuhkan. Jadi odol ini adalah kebutuhan kita. Tidak mungkin ya kita tiap bangun pagi tidak gosok gigi dan mau tidur juga tidak gosok gigi, tidak mungkin. Oleh karena itu, ini merupakan produk yang sangat vital juga untuk kehidupan. Ini adalah produk kebutuhan, bukan produk yang sifatnya hanya tambahan ya, tetapi ini kebutuhan. Jadi tidak ada paksaan orang untuk membeli odol karena apa? Karena sudah menjadi kebutuhan. Kalau beli kopi mungkin tidak semua orang minum ya. Tapi kalau sikat gigi tidak mungkin tidak ada yang sikat gigi ya, tidak ada yang bersihkan apa mulutnya dengan odol. Apalagi kita sudah lihat tadi ya, bahaya dari ketika kita tidak memperhatikan kondisi kesehatan rongga mulut kita ya, karena dampaknya itu sangat besar bagi kesehatan kita. Jadi ini semua merupakan potensi bisnis yang cukup prospektif sebenarnya, murah, meriah dan berkhasiat produknya. Ya, jadi tadi sudah dibahas ya, apa itu fluoride. Fluoride ini merupakan tidak baik jika dipergunakan dalam jangka panjang, karena itu dapat menjadi racun bagi tubuh kita, bahkan dapat menyebabkan osteoporosis, ya, kropos, kalsium terhambat, bahkan bisa ke gangguan ginjal, ya, masalah pencernaan, kemudian perkembangan janin. Ya, jadi semua ini sudah ada penelitiannya, meskipun beberapa vendor-vendor mungkin perusahaan-perusahaan besar lah ya, mereka punya biaya untuk membayar mengcover bahwa ini tidak apa-apa gitu ya. Jadi memang biasa terjadi kontroversial seperti itu ya. Di satu sisi udah ada bukti berbahaya, di satu sisi mengatakan tidak. Nah, begitu itu biasa dalam hal dunia kesehatan. Tetapi untuk cari amannya gunakanlah yang alamiah ya, karena orang zaman dulu tidak pakai fluoride untuk membersihkan gigi mereka. Nah, di sini dikatakan bahan ekstraknya tadi kita sudah baca ya, untuk melindungi gigi, menyegarkan nafas, dia ada lidah buaya, ada klorofil, ada nano, ganoderma. Nah, kemudian kalau kita menggunakan pasta gigi lain itu, selain menggunakan bahan kimia, jika digunakan terus-menerus tidak sehat bagi kesehatan kita. Sedangkan green tea ini 100% bahannya organik. Coba baca di kotaknya itu ya. Mereka berani klaim loh bahwa bahan mereka adalah bahan alamiah. Itu di kotaknya itu bisa ditulis. Dan kemudian manfaatnya itu sangat banyak. Nah, ini dia hebatnya odol kita ya. Bisa untuk kulit, gusi berdarah, batuk. Nah, batuk, sakit tenggorokan saya punya pengalaman kemarin ya. Beberapa minggu yang lalu. Itu gara-gara makan gorengan, tahu, makan tahu goreng itu 2 biji, itu udah mulai rasa nggak enak. Biasanya kalau hari ini saya rasa nggak enak, besok udah meradang. Itu biasa itu. Saya udah ngalami itu. Nah, pada saat rasa nggak enak itu di lidah udah mulai gatal-gatal, saya kumur aja green tea. Kadang-kadang saya taruh ke dalam apa bagian yang dalam kumur-kumur sambil dikenain lah ke tenggorokan. Masuk-masuk sedikit nggak apa-apa karena ini ketelan pun tidak tidak bikin kita berbahaya. Ketelan pun tidak berbahaya ini. Jadi saya kumur-kumur, tapi saya buang ya, nggak saya telan. Tapi masuklah sedikit-sedikit. Besoknya nggak jadi, ya, nggak jadi peradangan. Nggak jadi loh, benar-benar nggak jadi. Tapi bukan sewaktu saya kumur itu langsung hilang, nggak, masih ada sedikit peradangannya masih ada. Tapi besoknya itu nggak jadi peradangan dia, hilang. Harusnya besoknya itu tambah parah, biasanya tambah parah. Jadi ini bisa juga sebagai P3K ya. Jadi odol ini tidak hanya untuk kesehatan mulut, tapi sebagai P3K. Kalau tiba-tiba kecelakaan karena kepotong, kebakar,
radang tenggorokan, sakit gigi, dan lain sebagainya, dia bisa kita gunakan untuk mengobati permasalahan-permasalahan yang sifatnya mungkin urgensi ya. Nah, ini bagusnya kita punya odol ini. Bahkan bisa membersihkan buah dan sayur. Nah, saya belum pernah coba sih ya. Mungkin GD Mariani nanti bisa sharing ya bagaimana cara menggunakan odol bisa buat buah dan sayur. Karena bagi saya sayang banget ya. Kecuali kalau kita sudah bonus kita udah banyak ya, kita bisa gunakan untuk bersihin sayur ya. Kita beli odol sebanyak-banyaknya. Oke, nah ini ada beberapa testimoni ya. Ini real testimoni kulit panoan nih. Panoan bisa hilang ya. Hanya pakai odol. Kemudian ada sakit gigi, luka terbakar karena sinar matahari. Hebat emang karena ada nano ganodermanya ya. Ini ada yang luka, pulih. Kemudian ini ada pigmentasi ya, hiperpigmentasi yang sebelah kanan itu juga membaik. Nah, kemudian di sini ada apa? Ada masalah jamur di kulit ya. Nah, alergi juga bisa membaik. Nah, kemudian ini juga ada masalah eksim. Nah, eksim ini skabis ya, skabies ya, kulit bernanah ya. Seperti ya sejenis eksim lah ya. Itu bisa kondisinya semakin membaik. Nah, ini juga ya, ada yang luka eh, kebakar ya, kondisinya juga bisa membaik ya. Nah, kemudian kencing manis yang ada biasanya kalau udah gangren ya, diabetes itu ada luka. Selain minum juara kopi yang 3 in 1 atau Lingzi, bisa dioles dengan odolnya. Nah, kemudian ada di ketiak juga bisa, mata di apa bisul di mata itu juga itu kan hal-hal yang terjadi kita tidak tidak apa tidak prediksi ya. Makanya ini urgensi ya, bisa dipakai sebagai eh, P3K ya. Nah, ini masalah kulit kronis, kemudian anak bayi. Nah, ini punya punya bayi biasanya sering tuh ya mengalami ruam-ruam merah dan lain sebagainya itu cepat hilang pakai Greenzy ini dioles aja. Nah, ini eksim ya. Wah, eksim ini berat loh. Penyakitnya agak sulit sebenarnya eksim ini disembuhkan ya. Nah, ini bisa buat bersihin gigi, bersihin sayur ya. Bersihin sayur bisa bersih selain menggunakan Geo Eco mungkin ya. Nah, ikan teri pun bisa ternyata. Apakah terinya jadi apa jadi manis kali ya atau hilang asinnya? Saya nggak tahu, tapi ini bisa dipakai buat apa bersihin racun ya. Memang ikan asin tuh banyak pengawetnya ya. Makanya dia bisa tahan lama ya. Nah, jadi gizi adalah kebutuhan kita sehari-hari, jenis produknya habis dipakai, akan ada pembelian rutin, orang belanja bukan karena apa? Karena kebutuhan ya. Jadi harus menggunakan odol, kemudian sehat, aman digunakan jangka panjang dan sebagai memberikan penghasilan tambahan. Nah, inilah potensi ini yang bisa kita manfaatkan ya. Ini bukan pengeluaran tambahan ya, hanya ini untuk menggantikan merek kita aja. Odol yang biasa kita pakai, kita gantikan dengan Greenzy, kemudian kita juga sharing kepada orang-orang untuk menggunakan odol ini, menjelaskan mereka manfaatnya, apa efek samping dari apa odol yang berbahan negatif, berbahan kimia, kemudian apa edukasi juga bahwa menjaga kesehatan mulut itu penting karena apa? Berdampak terhadap kesehatan ya, terutama masalah kardiovaskular tadi ya dan juga beberapa penyakit lainnya. Dan di sini kita gosok gigi, kita dapat untung ya. Bagaimana caranya? Caranya sederhana aja ya teman-teman ya. Satu odol itu harganya 50.000. Satu odol itu PV-nya 11 ya. Jadi duplikasinya itu sebenarnya sederhana aja ya. Jadi ini semacam proses yang eh, jangka panjang ya. Jadi dalam bulan pertama itu kita hanya belanja pribadi aja. Bulan kedua kita kumpulkan 2 orang ya. Mereka belanja, kita udah ada 22 PV ya. Artinya kita belanja, kita rekrut 1 orang ya. Nanti bulan kedua orang yang kita rekrut itu kita ajarkan untuk merekrut lagi ya. 1 bulan 1 orang kan nggak berat ya, cuman 50.000 1 bulan 1 orang belanja 50.000. Jika terduplikasi selama 13 bulan, itu bisa income kita bisa mencapai 18 juta per bulan secara rutin ya, karena mereka semua mengalihkan
odol ke Greenzy ya. Pasta gigi merek lain kepada Greenzy. Hanya itu saja sih sebenarnya di sini ya. Kita hanya mengerti manfaat odol ini, kemudian kita mengerti juga fungsi kenapa kita harus menjaga kesehatan gusi kita. Itu harus kita pelajari ya. Baca-baca, teman-teman bisa perluas eh, pengetahuan dengan membaca ya mengenai manfaat gigi terhadap kesehatan kita. Kemudian yang ketiga adalah sharing ya. Sharing ke teman-teman atau keluarga atau saudara atau siapapun hanya mengalihkan belanja eh, kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan odol. Itu saja sih sebenarnya bisnis ini ya. Makanya di sini dikatakan satu orang satu bulan sampai 1 tahun kita sudah mendapatkan hasil yang eh, sangat luar biasa ya. Nah, di sini dikatakan setiap anggota melengkapi informasi ya, bantu mereka. Jadi ketika kita merekrut satu orang, kita bantu, diajarkan, dibimbing sampai ke level 12 itu kita bantu ya. Kemudian punya komitmen untuk belanja satu odol 1 bulan. Kan nggak berat ya, 50.000 satu odol nggak mungkin berat. Nanti kita siapin brosur ya, saya juga lagi rencana mau bikin brosur khusus untuk Greenzy ya. Nanti saya akan bikin. Saya akan bikin brosur untuk Greenzy, bahkan nanti ke depannya aja lah ya. Yang penting yang pasti brosur dulu untuk Greenzy ya. Kemudian ajak ke training-training dan lakukan terus. Yang penting konsisten ya. Selama 1 sampai 4 bulan atau 6 sampai 12 bulan. Duplikasikan. Yang penting itu duplikasi ya. Kita tidak bisa mengajak orang terus kita tinggalin. Jangan. Ajak orang edukasi cara apa? Cara login, cara belanja, biaya kirim, manfaat, dan lain sebagainya. Itu perlu kita juga ajarkan hal-hal teknis seperti itu ya. Karena banyak yang gabung tidak tahu ID-nya berapa, banyak yang gabung tidak tahu cara login seperti apa ya. Karena mungkin yang ikut bukan Gen Z ya, kalau anak-anak Gen Z atau milenial itu cepat mereka. Tapi kebanyakan juga kita nih oma-oma ya, jadi mereka agak jadi perlu kita sabar untuk membimbing ya. Nah, kunci kesuksesan adalah bangun tim, merekrut, jangan menjual ya. Kalau menjual kita menjual sendirian. Memang untungnya besar langsung 5.000 contohnya jual 55.000 ya. Tapi itu kerja mati-matian kita. Di awal boleh menjual, kalau sudah cocok rekrut orang yang membeli produk itu menjadi anggota. Nah, kemudian diajar, dibimbing dan dibantu. Lakukan pengulangan ya. Repeat repeat. Jadi diulang-ulang terus supaya mereka memahami sistem bisnis ini gitu ya. Jadi kita harus mulai hari ini karena tadi saya katakan odol ini lagi habis. Karena apa? Permintaannya banyak sekali. Ya, April akhir baru akan muncul datang dia. Akhir April kalau saya nggak salah ya. Tadi ada member saya chat ke CS, dia kasih ke saya, Pak, eh, odol itu adanya akhir April, masuk dari import ya, dari Malaysia masuk. Jadi saatnya kita mulai apa? Action, mainkan odol, mainkan kopi. Dua itu aja dulu, baru nanti produk-produk Swanghor yang lainnya. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin Gede Mariani akan melanjutkan. Saya mungkin